Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan untuk menghadiri peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 yang akan berlangsung di SD Negeri 5 Cimapar, Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat 2 Mei 2025 pada pukul 2 siang. Untuk mengetahui suasana lebih lanjut di lokasi, kami akan terhubung dengan rekan kami, Egya Lipamana. Cikita, saat ini saya melaporkan dari SDN Cimapar 05 yang telah dipilih oleh Prabowo Subianto dalam rangka Pendidikan Hari Nasional 2025. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan program hasil terbaik cepat atau PHTC yang mencakup berbagai inisiatif pendidikan baru untuk mempercepat capaian mutu pendidikan nasional. Keempat program strategis yang akan diluncurkan mencakup rehabilitasi sekolah, digitalisasi pendidikan, bantuan bagi guru honorer, serta dukungan pendidikan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1. Kita berikut sentuhan dari salah satu wali murid SDN Cimapar 05 dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025 yang dihadiri oleh Prabowo Subianto. Pak, boleh perkenalkan diri? Haji Angga Abdul Ghani. Haji Angga, oke, baik. Bapak, apakah anak Bapak merupakan siswa di sini? Iya, kelas 1. Kelas 1, oke. Menurut Bapak, ada pesan dan pesan Bapak tentang acara yang dihadiri oleh Pak Prabowo tersebut? Ya, alhamdulillah bersyukur banget. Jadi kepada kami tambah antusias untuk memasukkan anak dan dididik di sekolah ini menuju Indonesia Emas. Dan insya Allah dengan adanya Bapak Prabowo, ya kami pun ada sedikit pantun ya, ke Mekah, ke Madinah dengan hati legowo. Insya Allah barokah dan selalu amanah Presiden kita yaitu Bapak Haji Prabowo. Begitu kami ucapkan terima kasih banyak atas adanya acara ini, semoga tambah maju. Amin. Oke, mungkin cukup sekian ya Pak wawancara saya. Terima kasih. Peringatan Hardiknas tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam memajukan pendidikan nasional. Pemerintah diharapkan terus mendorong pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak bangsa. Oke Cikita, berikut laporan yang dapat saya berikan dari SDN Cimapar 05. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih Egya Lipamana. Semoga semangat Hari Pendidikan Nasional ini menjadi pijakan kuat bagi masa depan pendidikan Indonesia. Terus ikuti kabar terbaru hanya di Bitalk Bogor Talk. Sampai jumpa. Selamat siang pemirsa Bitalk, saya Cikita Sinaga, kembali hadir dengan kabar terkini dari tanah air. Hari ini, Sabtu 3 Mei 2025, merupakan hari terakhir pelaksanaan pameran Jembatan Persaudaraan Indonesia Arab Saudi yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pameran ini telah menarik perhatian ribuan pengunjung sejak dibuka pada 24 April yang lalu. Untuk mengetahui suasana terkini di lokasi, kita akan terhubung dengan rekan kami, Fauzia Ayu yang berada di Masjid Istiqlal. Baik, terima kasih Cikita Sinaga. Saya Fauzia Ayu Pamila melaporkan dari Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, tempat diadakannya Jembatan Persaudaraan Indonesia dan Arab Saudi. Belakang saya terlihat keadaan masih cukup ramai dan padat, meskipun dijadwalkan ditutup lebih cepat dikarenakan Al-Quran yang sudah habis. Sejak pagi hari, ribuan pengunjung telah memadati antrian untuk masuk ke dalam pameran dan menyaksikan berbagai instalasi yang ditampilkan. Pameran ini merupakan hasil kerjasama antara Kedutaan Besar Arab Saudi, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Karena antusiasme warga yang sangat tinggi, tercatat bahwa jumlah pengunjung mencapai lebih dari 15.000 orang per hari pada akhir pekan. Namun dikarenakan tingginya jumlah pengunjung menimbulkan beberapa kendala. Di lewat sini nih Dek, dari luar masuk ke sini pinggiran situ, masuk sana ke atas, itu sampai ya Allah majunya selangkah sampai dalam tuh dorong-dorongan.
Aduh nggak tahu deh saya gini astagfirullahaladzim kuat apa enggak ya, udah di PC-in. Anak saya sama cucu udah mundur itu. Kata kakak mantan pasti cucu ntar pingsan kenapa-napa, udah ribut capek, saya juga udah capek kalau nggak karena niat sih saya juga nggak ini ya. Apa dapat Qurannya kan gede, saya dikasih plastik buat apaan? Terus saya bilang gitu ya. Saya dapat mana dia Qurannya? Saya dapat Qurannya yang kecil tuh. Ada yang gedean dari ini ya, 4 kali ini. Karena antusiasme masyarakat yang ingin masuk ke dalam pameran menyebabkan beberapa pengunjung yang pingsan serta terjadi desak-desakan antar pengunjung. Mas, ada yang pada mundur, ada yang ke pinggir, ada yang pingsan loh. Ada berapa orang ya? 2 apa ya? Di dalam yang digotong, 1 yang udah di atas, udah sampai atas. Baik pemirsa, itulah kondisi terkini hari terakhir diadakannya pameran Jembatan Persaudaraan Indonesia dan Arab Saudi. Saya Fauzia Ayu Kamila kembali ke studio. Terima kasih Fauzia atas laporan langsungnya dari Masjid Istiqlal. Pemirsa, pameran Jembatan Persaudaraan Indonesia Arab Saudi ini tidak hanya menjadi ajang pertukaran budaya, tetapi juga simbol eratnya hubungan bilateral antara kedua negara. Melalui pameran ini diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan menghargai kekayaan budaya serta nilai-nilai keagamaan yang dimiliki oleh kedua belah bangsa. Demikian laporan kami hari ini. Terus saksikan Bitalk untuk berita terkini lainnya. Saya Cikita Sinaga, pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.